Bu Rizka, ini kan kita tinggal 4 hari ya perdagangan Iya, sebelum libur atau cuti bersama dari Idul Fitri. Bagaimana Anda menanggapi pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan? Mengingat ini adalah bulan Mei, biasanya terjadi sell on Mei. Tetapi kita lihat market IHSG khususnya dari dalam negeri masih mampu bertahan dan menguat kemarin meskipun di bawah posisi 6.000. Bu Rizka? ya, halo. Iya, bagaimana menanggapi kondisi market yang perdagangan tinggal beberapa hari lagi sebelum Idul Fitri dan juga sell on May yang ternyata tidak terjadi di IHSG karena IHSG kemarin ditutup justru hijau meskipun masih di bawah level 6.000. Iya, kita juga sebenarnya melihat bahwa untuk perdagangan IHSG kemarin, walaupun ditutup di bawah 6.000, namun IHSG sempat menembus level 6.000. Ini kembali kepada psikologis pelaku pasar. Dan kita lihat memang kenaikan IHSG juga tidak terlepas dari keyakinan investor bahwa risiko akan capital outflow juga sudah mulai mereda seiring dengan The Fed yang kembali melakukan kebijakan mempertahankan quantitative easing dalam pelonggaran quantitative easing. Saya lihat hal tersebut juga masih menjadi satu hal yang cukup menenangkan pasar. Kemudian kalau dilihat dari tren transaksi, memang transaksi saat ini masih didominasi oleh pelaku pasar domestik, namun untuk pergerakan IHSG sendiri juga masih relatif stabil. Dan kita lihat juga memang beberapa saham second liner dan third liner saat ini masih kembali cukup atraktif daripada perdagangan yang sebelumnya yang mungkin yang terlihat relatif sepi dilihat dari volume perdagangan. Net foreign buy asing tercatat selama 1 pekan ini di 502,87 miliar rupiah. Net foreign buy juga tercatat di all market maupun negosiasi. Berarti kan ada kabar baik di sana. Meskipun mungkin tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan untuk IHSG, masih di bawah 6.000, tapi asing mencatatkan net buy. Ada capital inflow lagi yang kembali selama 1 pekan. Ya, betul. Memang saat ini asing sudah berani melakukan aksi net buy seiring dengan sikap The Fed yang tetap dovish ya. Jadi di sini sebelumnya investor ada kekhawatiran terhadap pengurangan pembelian surat berharga di negara berkembang. Saat ini sudah mulai memudar juga penguatan. Kita lihat dari sisi rupiah itu terhadap dolar AS kemarin tercatat menguat sebesar 0,29% ke level 14.468. Oke, jadi peluang untuk indeks harga saham gabungan ke depannya ini menurut Ibu Rizka seperti apa? Kita perlu melihatnya dalam time frame yang berapa lama? Ya, berbicara mengenai time frame, saya melihat bahwa mungkin ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cepat ya, karena kuartal pertama ini masih bisa dikatakan adalah sebuah pembuktian baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi emiten. Di sini kita juga sambil menunggu rilisnya data-data emiten di kuartal pertama 2021 ini. Jadi relatif pergerakannya juga masih cukup sideways sampai dengan di kuartal kedua. Mungkin nanti kisaran di kuartal, ya. Sampai kuartal kedua. Kemudian singkat saja mungkin awal ini ya, tips apa yang bisa diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya memang banyak pelaku pasar yang sudah mulai melakukan likuidasi aset atau kita lihat juga sudah tidak terlalu fokus di capital market. Nah, di sini juga merupakan sebuah hal yang bisa kita lakukan peluang, di mana peluang untuk kita melakukan akumulasi kepada saham-saham yang terdiskon akibat likuidasi dari sejumlah aset atau penjualan beberapa saham yang dilakukan oleh investor nanti menjelang Lebaran. Oke, 17 saham yang dilakukan investor likuidasi. Ya. Boleh dijelaskan lebih jauh Ibu Rizka? Ya, jadi biasanya menjelang Lebaran itu beberapa pelaku pasar ini melakukan penjualan terhadap sahamnya di pasar modal Indonesia. Di sini yang membuat memang market ini cenderung pergerakannya lebih fluktuatif. Tapi di saat seperti itu kita mengambil peluang untuk melakukan akumulasi beli terhadap saham-saham tersebut. Baik.
Nah, hari ini ada salah satu emiten yang juga segera akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Lucy gitu ya, yang merupakan manajemen dari sebuah kafe ternama di DKI Jakarta juga, Lucy in the Sky, yang kabarnya juga akan ekspansi ke sejumlah wilayah. Nah, bagaimana Ibu Rizka menanggapi kedatangan sebuah emiten menjelang hari raya besar gitu? Apakah ini adalah momen yang tepat? Peluangnya seperti apa? Iya, untuk emiten sendiri, di mana emiten baru, biasanya ini juga merupakan sebuah hal malah yang dinantikan oleh para trader. Karena trader sendiri ini lebih cenderung menyukai emiten-emiten baru karena memberikan sebuah capital gain yang cukup signifikan. Biasanya di perdagangan pertama sampai dengan di perdagangan ketiga. Ini kan juga cukup, misalnya ada, kita lihat auto reject atas untuk beberapa saham yang baru dicatatkan di bursa. Jadi saya melihat juga ini masih positif untuk saham-saham yang dicatatkan menjelang Lebaran. Oke, masih akan positif ya. Peluang dari Lucy juga ada peningkatan harusnya di pembukaan ataupun perdagangan perdana pada pagi hari ini. Iya. Anda sarankan tidak untuk melakukan pembelian nantinya? 5253 nama dari perusahaannya. Ya, untuk emiten baru, saya lihat ini adalah sebuah hal yang cukup menarik juga untuk trader ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham-saham di hari pertama, hari kedua itu masih cukup menarik. Oke. Jadi bisa dilakukan akumulasi beli. Baik, bisa dilakukan akumulasi beli, nanti akan kita lihat ya. Benarkah hari ini menguat atau justru sebaliknya?